Dalam video ini, saya akan membagikan ulasan film pendek saya. Mari kita mulai. Halo semuanya, nama saya Ashley Perilay Rosales. Saya dari kelas EBOS 23 dan hari ini tanggal 16 Juni 2025. Saya akan mempresentasikan ulasan singkat tentang film Sang Korea. Ringkasan cerita film secara singkat. Kisah Sang Kuryang menjelaskan asal-usul Gunung Tangkuban Perahu. Gunung berapi aktif di Jawa Barat, Indonesia. Berikut ini adalah ringkasan singkat dari cerita film ini. Berawal dari seorang gadis cantik dan manja bernama Dayang Sumbi, putri seorang raja yang bijaksana dan baik hati bernama Sumbi. Banyak pangeran dan raja yang ingin menikahinya, namun untuk menghindari konflik, Ayah memilih untuk hidup sendiri di sebuah gubuk di pinggir hutan. Di sana Ayah menghabiskan hari-harinya dengan menun. Suatu hari, benang tenunnya terjatuh dan dia menyatakan bahwa siapapun yang menemukannya akan menjadi suaminya. Yang mengejutkannya, anjingnya yang setia, Tumang, mengambilnya kembali. Dia kemudian berubah menjadi seorang pria, mengungkapkan bahwa dia adalah reinkarnasi dewa yang menjadi manusia saat bulan purnama. Terikat oleh janji Dayang Sumbi menikahinya dan mereka memiliki seorang putra bernama Sang Kuryang. Dia merahasiakan identitas asli Tumang dari putra mereka dan seiring pertumbuhan Sang Kuryang. Dia suka berburu. Teman tetapnya adalah Tumang. Suatu hari dia berjanji untuk membawa pulang daging untuk ibunya. Ketika mereka tidak dapat menemukan rusa, mereka bertemu dengan seekor babi hutan. Sang Kuryang memerintahkan Tumang untuk mengajarnya, namun Tumang menolak karena Ayah tahu bahwa babi hutan tersebut adalah reinkarnasi dari Dewa Wayangnya. Karena frustasi dan putus asa untuk menepati janjinya untuk membawa daging kepada ibunya, Sang Kuryang menembak Tumang dengan panah. Dia membawa pulang daging Tumang, namun setelah mengetahui kebenarannya, Dayang Sumbi merasa ngeri. Dalam kemarahannya, Ayah memukul dahi Sang Kuryang, meninggalkan bekas luka yang dalam. Diliputi rasa bersalah dan kesedihan, Ayah melarikan diri ke hutan dan bersembunyi di sebuah gua yang gelap, di mana Ayah berdoa untuk awet muda. Para dewa mengabulkan permintaannya. Sang Kuryang yang patah hati dan ditinggalkan juga meninggalkan rumah mereka dan bertemu dengan seorang bertapa yang sakti. Di bawah bimbingan bertapa tersebut, Ayah tumbuh menjadi seorang pria yang kuat. Bertahun-tahun kemudian, tanpa disadarinya, Ayah bertemu dengan ibunya sendiri, Dayang Sumbi, yang masih terlihat muda. Keduanya tidak saling mengenali dan mereka pun jatuh cinta. Sang Kuryang pun melamarnya saat beristirahat di pangkuan Dayang Sumbi. Ayah melihat bekas luka di dahinya dan menyadari bahwa Sang Kuryang adalah putranya. Dia mengatakan yang sebenarnya dan menolak pernikahan tersebut, namun Sang Kuryang tidak percaya dan tetap bersikeras. Untuk menghentikan pernikahan tersebut, Dayang Sumbi memberinya tugas yang mustahil, membuat kapal besar dan bendungan dalam satu malam. Sang Kuryang dengan bantuan jin hampir menyelesaikan tugas tersebut. Karena panik, Dayang Sumbi berdoa kepada para dewa untuk menghentikannya. Doanya dikabulkan saat matahari terbit lebih awal. Nakuti para jin yang membantunya dan menghentikan pembunganan.
Ketika sang Koreang melihat bahwa ayah telah gagal, ayah menjadi sangat marah. Dia menandang kapal yang belum selesai itu, yang kemudian terbalik. Seiring berjalannya waktu, kapal tersebut tertutup oleh tanah dan berubah menjadi gunung. Gunung ini sekarang disebut Gunung Tangkuban Perahu, yang berarti perahu terbalik dalam bahasa lokal. Mari kita lanjutkan dengan karakter dalam film. Siapa saja tokoh utama dan peran mereka? Raja Sumbing adalah Raja Jawa Barat yang baik hati dan bijaksana. Ayah juga merupakan ayah dari Dayang Sumbi. Dayang Sumbi adalah seorang putri yang manis dan menawan saat masih kecil. Tambu menjadi wanita muda yang cantik dan anggun. Dia juga dikagumi oleh banyak pangeran dan raja. Adalah ibu dari Sang Kuryang dan istri dari Tumang. Sang Kuryang adalah putra dari Dayang Sumbi dan Tumang. Memiliki hobi berburu di hutan yang luas. Juga tumbuh sebagai seorang yang kuat. Tumang adalah anjing penjaga setia yang setia menemani Dayang Sumbi selama tinggal di gubuk yang sunyi dan terpencil. Dia adalah seorang dewa yang berinkarnasi menjadi seekor anjing. Dia berubah menjadi manusia setiap bulan purnama. Juga merupakan suami dari Dayang Sumbi dan ayah dari Sang Kuryang. Wayongyang adalah seorang dewi yang berinkarnasi menjadi seekor babi hutan. Dia tinggal di hutan dan menjadi sasaran Sang Kuryang saat berburu. Pertapa itu sangat kuat dan dia juga melatih Sang Kuryang. Kita akan membahas latar cerita. Di mana dan kapan cerita berlangsung? Kisah ini terjadi beberapa waktu yang lalu di Jawa Barat, khususnya di hutan liar. Tema dan pesan moral. Apa tema utama dari film tersebut? Tema utama dari cerita ini adalah berpikir sebelum bertindak. Adakah pesan moral atau pelajaran yang bisa diambil? Sebenarnya ada banyak pesan moral yang bisa diambil dari cerita ini. Sebuah tindakan melarikan diri dari kesalahan. Hal ini ditunjukkan ketika Dayang Sumbi meninggalkan akannya setelah memukalnya. Melarikan diri dari kesalahan, kita tidak akan memperbaikinya. Kita harus menghadapi apa yang telah kita lakukan dan meminta maaf kepada mereka yang telah kita sakiti. Menyakiti orang lain demi kepuasan pribadi. Hal ini terlihat jelas dalam adegan di mana Sang Kuryang membunuh tumangannya untuk memenuhi janjinya kepada ibunya. Menyakiti orang lain hanya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan adalah tindakan yang egois dan salah. Menepati janji itu penting, tapi lebih baik mengingkari janji jika itu akan menimbulkan kerugian. Dayang Sumbi menepati janjinya tentang siapa yang akan menjadi suaminya. Dan itu bagus karena menunjukkan bahwa ayah adalah seorang wanita yang memegang teguh janjinya. Namun, dalam kasus Sang Kuryang, memenuhi janjinya untuk membawakan ibunya daging segar berujung pada kematian anjing yang sebenarnya adalah ayahnya. Dalam situasi ini, akan lebih baik jika ayah tidak menepati janjinya. Karena hal tersebut akan berakibat fatal. Moral ini juga tercermin dalam tindakan Dayang Sumbi ketika ayah mencoba untuk menghentikan Sang Kuryang untuk menikahnya setelah menyadari bahwa Sang Kuryang sebenarnya adalah putranya sendiri. Meskipun ayah tidak pernah membuat janji yang jelas untuk menikahinya, ayah mengambil tindakan untuk mencegah
terjadi sesuatu yang tragis dan salah secara moral. Tidak semua janji harus ditepati jika akan menimbulkan kerugian. Keputusan Dayang Sumbi untuk menyembunyikan kebenaran kepada sang Kuryang tentang identitas asli ayahnya justru menyebabkan lebih banyak masalah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya untuk mengatakan kebenaran sejak dini meskipun sulit. Sebisa mungkin mengatakan yang sebenarnya untuk menghindari masalah yang lebih besar. Dalam hidup, kita sering dihadapkan pada situasi yang membangkitkan emosi yang kuat seperti kemarahan dan frustrasi. Namun, pada saat-saat seperti inilah kita harus ekstra hati-hati agar tidak membuat keputusan yang mungkin akan kita sesali di kemudian hari. Bertindak gegabah dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak hanya merugikan diri kita sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Itulah mengapa penting untuk berhenti sejenak, menenangkan pikiran dan memikirkan segala sesuatunya dengan matang sebelum mengambil tindakan. Untuk menghindari kerugian yang mungkin terjadi, keputusan yang bijaksana datang dari tempat yang jernih, bukan emosi. Mengambil keputusan saat diliputi emosi dapat menyebabkan hasil yang berbahaya. Saya akan berbagi pandangan pribadi saya tentang film ini. Apa yang kamu suka atau tidak suka dari filmnya? Yang saya sukai dari cerita ini adalah keunikannya. Memiliki plot yang berbeda dan cara yang berbeda dalam menyajikan tema dan pesannya. Salah satu twist mengejutkan yang membuatnya semakin menarik adalah spoiler tak terduga tentang seorang anak laki-laki yang tanpa sadar mencoba menikahi ibunya sendiri, sebuah konsep yang sangat tidak umum dan benar-benar mengejutkan. Sejujurnya, tidak ada yang tidak saya sukai dari film ini karena saya benar-benar terpesona dengan keunikannya, terutama pada bagian akhir film, di mana gunung yang sekarang dikenal sebagai Tangkuban Perahu muncul. Pada awalnya, saat menonton cerita ini, saya tidak bisa memprediksi bagaimana gunung akan masuk ke dalam narasi. Saya biasanya senang menebak-nebak apa yang akan terjadi selanjutnya saat membaca atau menonton sesuatu, tetapi cerita ini benar-benar mengejutkan saya. Bahkan judulnya pun unik. Alih-alih dinamai sesuai nama Dayang Sumbi yang hadir dari awal hingga akhir cerita ayah diberi judul Sang Kuryang. Bagi saya, dia terasa seperti tokoh utama kedua. Tapi mungkin cerita ini dinamai Sang Kuryang karena Dayala yang menendang perahu yang belum selesai yang akhirnya membuntuk gunung. Mungkin momen penting tersebut adalah alasan mengapa cerita ini dinamai Sang Kuryang. Bagaimana perasaanmu saat menontonnya? Sewaktu menonton, emosi saya terus berubah. Perasaan saya campur aduk sepanjang film. Pada awalnya saya tersentuh karena Dayang Sumbi begitu dicintai oleh ayahnya. Kemudian saya terkejut saat mengetahui identitas asli anjing tuna. Saya merasa bahagia ketika Dayang Sumbi
menemukan cinta dalam hidupnya dan akhirnya memiliki seorang anak laki-laki bernama Sang Kuryang. Namun saya merasa sedih ketika tumang yang sebenarnya adalah ayahnya dibunuh oleh anaknya sendiri. Saya merasa frustasi karena jika Dayang Sumbi tidak menyembunyikan kebenaran tentang identitas anjing tersebut, mungkin kemataannya tidak akan tragis. Saya juga merasa marah kepadanya karena telah menilatarkan putranya setelah kejadian itu. Di sisi lain, saya juga merah kepada Sang Kuryang karena rela membunuhnya hanya untuk memenuhi janjinya, meskipun itu akan merugikan orang lain. Selain itu, saya menjadi gugup pada adegan di mana Dayang Sumbi dan Sang Kuryang sudah saling jatuh cinta. Saya bahkan lebih terkejut lagi ketika Sang Kuryang bersikeras untuk menikahi Dayang Sumbi, bahkan setelah dia menjelaskan bahwa dia adalah ibunya. Saya juga merasa bubuk ketika Sang Kuryang hampir selesai membangun kapal. Dan pada akhirnya saya benar-benar terkejut dengan bagaimana asal Gunung Tangkuban Perahu. Secara keseluruhan alur ceritanya benar-benar membuat saya takjub. Apakah kamu merekomendasikan film ini? Mengapa? Tentu saja saya akan merekomendasikan film ini karena film ini sangat menarik dan mengandung banyak pelajaran berharga. Film ini tidak hanya untuk anak-anak, ini sebenarnya cocok untuk segala usia. Saya yakin siapapun yang menontonnya juga akan terkejut dan kagum seperti saya. Sekarang mari kita lanjutkan ke penilaian dan kesimpulan saya. Film ini sebenarnya layak mendapatkan lebih dari sekedar rating atau skor 5 karena film ini sangat bagus dan mengagumkan. Film ini layak mendapatkan banyak pujian dan pengakuan. Semuanya ada dalam satu film, semua yang ingin Anda rasakan sudah ada di sini. Kesimpulan akhir tentang film. Secara keseluruhan, saya kagum dengan cerita film ini. Dari awal hingga akhir, film ini benar-benar membuat saya terpersona karena saya tidak menduga sebagian besar alur ceritanya, kecuali pada bagian di mana saya menebak dengan tepat bahwa wanita cantik yang dilihat Sang Kuryang adalah ibunya karena ada petunjuk yang diberikan sebelumnya. Namun, keseluruhan cerita dipenuhi dengan emosi dan kejutan yang membuat saya semakin menyukai film ini. Adalah pelajaran utama yang saya pelajari, yang sangat saya pahami. Selalu berpikir sebelum melakukan sesuatu. Seringkali saya bertindak berdasarkan emosi saya. Karena itu, terutama saat saya marah atau kesal, saya terkadang mengatakan hal-hal yang tidak pantas dan menyakitkan. Pada saat-saat itu, saya kehilangan kendali atas diri saya sendiri karena emosi saya mengambil alih. Ada juga saat-saat ketika saya menyesali tindakan saya karena saya membuat keputusan tanpa berpikir panjang. Itulah mengapa kisah ini mengajarkan saya bahwa apapun yang terjadi, apakah itu baik atau buruk, penting untuk tetap tenang agar saya dapat berpikir jernih dan
memutuswakan apa yang terbaik sebelum bertindak. Saya juga belajar bahwa ketika emosi terlalu kuat, lebih baik berhenti sejenak dan membiarkannya mengendap terlebih dahulu sehingga saya tidak melakukan sesuatu yang akan saya sesali. Jadi, ini adalah foto Gunung Tangkuban Perahu yang sebenarnya. Demikianlah ulasan film pendek saya tentang sangkuriang asal-usul Tangkuban Perahu. Saya harap Anda menikmati video ini dan semoga ketika saya berkesempatan mengunjungi Indonesia, saya juga bisa mengunjungi Gunung Tangkuban Perahu. Terima kasih, dadah!